Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan najati indallahi yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimina was-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang meraih kemuliaan bulan Ramadan dengan ilmu dan amal. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan dan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam mari senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pertemuan kita pada sore ini dengan membahas satu tema hifzul waqti fi Ramadan, yaitu menjaga waktu di bulan suci Ramadan. Ikhwah fillah, para pemirsa dimanapun berada, sesungguhnya waktu bagi seorang manusia sejatinya adalah usianya sendiri. Kita menghabiskan waktu kita, apakah ia bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya akan menjadi penyebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati hari-hari kita dengan bergaul wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim telah banyak kisah-kisah umat terdahulu, ya, telah berganti masa, telah datang generasi-generasi setelah generasi. Betapa banyaknya umat di dunia ini telah Allah hadirkan di waktu mereka dan di masa mereka. Bahkan diutus kepada mereka seorang Rasul sebagai penjelas tentang agama ini. Telah berlalu mereka tersebut. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Dan itu Allah jadikan sebagai bentuk keinginan, cara bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Azza wa Jalla, mengambil pelajaran dan hikmah. Subuh hari, maka malam meninggalkan keheningannya. Kita beraktivitas, kita bekerja, kita mengajar, kita berdagang, kita bertani, kita bersawah, kemudian kita menjaga seluruh hewan ternak kita. Di saat maghrib dan mengurangi nilai-nilai puasa kita sampai saatnya terbenam matahari, di waktu maghrib kita kembali berbuka. Ikhwah fillah, semua itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan semua itu Allah jadikan untuk kita agar bisa mengambil pelajaran dan agar kita bisa mampu mengambil hikmah dan kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak mengatakan, maka seharusnya bagi seorang muslim, apalagi di musim-musim yang sangat indah ini, di hari-hari yang sangat berkah ini, waktu sangat mahal, waktu sangat menjadi sesuatu yang bernilai, itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga bagi orang-orang beriman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang sangat berharga. Qala irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat datang menyongsong kita. Walikulli wahidatin minhuma, para anak-anak akhirat yang sadar akan tujuannya, kembali kepada akhirat, bertemu dengan Allah, dan jangan pernah kalian menjadi anak-anak dunia. Orang-orang yang lupa akan sirnanya dunia ini, akan berakhirnya dunia ini. Jangan menjadi orang-orang pecinta dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini, kata Ali, adalah hari di mana kita beramal.
Hari di mana kita menumpuk sebanyak-banyaknya bekal-bekal kita untuk menuju Allah. Tanpa ada hisab. Tanpa ada perhitungan hari ini. Wa ghadan, namun hari esok ada lainnya. Hari ini kita lelah dengan ketaatan kita. Kita berusaha fastabiqul khairat. Menumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Melakukan kebaikan sebagai tabungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dihisab, tanpa ada balasan hari ini. Tapi esok akan ada kondisinya berbalik. Di situ tidak lagi orang punya kesempatan untuk beramal. Tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat. Tapi hari itu adalah hari di mana akan dinilainya catatan kebaikan kita. Diberikan penilaian terhadap rapornya, terhadap prestasi-prestasi amalnya. Kalau baik, akan diberikan balasan yang baik. Kalau ternyata rapornya buruk, catatan merahnya sangat banyak, maka tentu akan diberikan ancaman bahwa dia akan diberi muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, beliau mengatakan dalam sebuah kalimat yang indah agar menjadi ibrah bagi kita, innad dunya laysat bidari qararikum. Dunia ini bukan negeri kekekalan kalian. Dunia ini bukanlah tempat asal kalian. Darurnya, penghuni dunia untuk berangkat. Untuk berangkat. Fakam amirin muwaththaqin amma qalilin yakhrub. Betapa banyak gedung yang kokoh, tak lama kemudian setelah itu akan binasa. Wa kam muqimin muqtabitin amma qalilin yad'an. Betapa banyak orang yang tinggal sehat, gembira, bahagia akan meninggalkan tempat tersebut. Hanya di dunia ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sesungguhnya manusia hari demi hari akan menjalani kehidupannya. Dan di saat dia menjalani kehidupan, maka sungguh telah berkuranglah kesempatan dia. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan dalam sebuah kalimatnya pula, bahwa innama anta ayyam. Kamu itu sesungguhnya adalah hitungan hari-hari. Kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila satu hari terkaruniakan. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali, kata beliau Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalan terhadap satu hari dalam diri dia, melainkan penyesalan pada hari di saat terbenamnya matahari di ufuk barat. Kemudian kesempatan semakin berkurang, amal soleh tidak bertambah. Penyesalan, kerugian. Itulah hakikatnya orang beriman. Memandang waktunya itu sangat bernilai dan berharga. Memandang waktunya sangat perhatian. Melebihi perhatian kalian daripada uang, dinar, dan dirham kalian. Hari ini, kita Masya Allah terhadap harta kita, uang kita. Kita anggap itu barang berharga. Kita tidak mau dia hilang dan habis. Kita tidak mau dia berkurang. Sangat pelit kita dengan harta kita. Bahkan kita telah berusaha bekerja, kita dapatkan. Kita tidak mau itu hilang begitu saja sia-sia. Tapi ada satu kaum fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam. Dan masih banyak sumpah-sumpah Allah dengan masa tersebut, sehingga menunjukkan tidaklah Allah bersumpah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dengan salah satu makhluknya, melainkan waktu itu memiliki para generasi awal memahami akan pentingnya waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktunya ibarat dia telah menzalimi dirinya. Orang yang menyia-nyiakan waktunya telah menzalimi harinya. Karena hari itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami hakikat waktu mereka di bulan Ramadan ini, menghargai waktu sampai mereka mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Sampai mereka mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali, bahkan kurang, sekali dalam sepekan, sekali dalam 2 pekan. Dan bahkan ada orang yang mengkhatamkan sekali dalam 3 hari. Ini kalau bukan karena mereka bakhil terhadap waktunya, maka mereka tidak akan apa? Mereka tidak akan kita dengarkan kisah-kisah yang orang yang berdagang dengan rugi kepada Allah, maka neraka sebagai tempatnya. 1 tahun yang kita lewati itu adalah ibarat sebuah pohon yang kokoh. Adapun 12 bulan yang kita lewati selama 1 tahun itu ibarat jika
nafas kehidupan ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, di dalam amal saleh, maka itulah pohon yang melahirkan buah yang ranum dan wangi. Melahirkan ketaatan, melahirkan amal saleh, dan buah yang dilahirkan mudamu di dalam kebaikan. Sebelum saat kita ingin salat malam tidak bisa lagi karena sudah sakit pinggang. Di saat ingin puasa tidak bisa lagi, mah sudah akut. Di saat kita ingin belajar duduk lama-lama tidak bisa, berdiri lama karena asam urat, kolesterol, hipertensi dan sebagainya. Sekolah-sekolah yang tidak ada kekuatan ekonominya yang produktif, maka kita bantu. Siapapun yang membutuhkan di dalam agama Allah, maka jadilah orang yang bisa dan mampu menggunakan manfaat kekayaannya sebelum datang kefakiran. Sehingga ketika sudah fakir, ingat ingin berinfak. Wa hayataka qabla mautik, ya hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebelum datang hari hisab, sebelum datang hari perhitungan, maka perbanyaklah amal di dunia ini. Sebagaimana kita ini adalah aqidatus salaf, kita akidah yang benar di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mesti ada pemikiran seperti itu. Ya, jangan sampai kita hanya melewati hari-hari kita seperti kebanyakan orang. Ya, agama tidak terlalu diperhatikan, aktivitas tidak terlalu diperhatikan. Untuk apa kamu gunakan? Untuk apa kamu habiskan? Apakah usiamu kamu habiskan untuk perdebatan panjang tidak berujung? Ataukah untuk dunia yang tidak berujung? Atau untuk syahwatmu yang tidak ada kontrolnya? Allah tanyakan tentang umur. Yang kedua, watan. Dari mana dia didapatkan, kemudian kemana dia sumbangkan. Ikhwafillah rahmatullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, nikmatan pertama adalah, di dalam bab ini disebutkan, adalah sesuatu yang dijual dengan harga murah itu adalah as-sihat, kesehatannya. Ya, orang Masya Allah tahunya nilai set kapan? Di saat dia sudah sakit. Orang tahu kapan bernilainya waktu itu, di saat sudah mulai sibuk. Waktu luang, dia antang-antang aja. Di waktu sakit, dia mulai terasa, kenapa dulu ketika saya sehat tidak melakukan ini dan itu. Ya khafilah. Nabi untuk kita isi dengan ketaatan dan amal saleh. Kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Kita minta ampun kepadanya sebelum kematian tiba. Dan kita jaga kesehatan kita. Dan kita jaga aktivitas kita. Dan rahimahullah, tidak jarang ketika kita di dalam menjalani kehidupan, banyak orang yang kemudian merasa bahwa banyak gundah gulana, banyak cobaan, banyak ujian. Itu pasti terjadi. Maka kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu memohon, berdoa dan meminta kepada dia kepada di dalam kehidupan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam mengisi taufik, di dalam melakukan, di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa man dayya faraghahu fi mithli hadzal musim, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di musim kebaikan apapun, maka sungguh ketika Allah berikan kepadanya usia, umur, tapi dia tidak melakukan semua kebaikan itu, maka itu akan menjadi perkara yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat merugi orang ini. Allah sudah pertemukan dia dengan Ramadan, kemudian Ramadan terbuka lebar-lebar untuknya. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, idha'atul waqti asyaddu minal maut, bahwa menghilangkan waktu atau menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu itu lebih parah dari kematian. Masya Allah. Lihat perkataan Ibnu Qayyim ini, sesungguhnya berpisahnya seseorang dari waktu itu lebih yang menyanyikan waktu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Karena menyanyikan waktu akan memutus hubungan kamu dengan Allah dan akan memutus hubungan kamu dengan hari akhirat. Kamu hanya sibuk di dalam hitungan fayusak ayahsada thawabahu wa ajrahu. Ikhwafillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan masing-masing dari kita dalam perjalanannya dari fase kehidupan kita, maka sungguh dia memilih untuk kembali kepada kembali kepada hal-hal yang bisa dalam urusan perkara kita ini adalah keberkahan.
wafiqna liqtinamil awqat fil ibaqiyatis salihat, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa menggunakan waktu-waktu kita yang tersisa. Wa wuhabbiba lana fi'al khairat, dan jadikan kita keluarga yang cinta kepada kebaikan, wa bughdul munkarat, dan membenci kepada keburukan. Wa ja'alna min man sama hadzal syahr siyaman yakunu sababan linaili ridhaka wal fawzi bijanahika atau bijananika. Yughfirullah, saudara-saudaranya Allah berikan pertolongan yang banyak dan seterusnya. Begitulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita semakin maksimal, waktu-waktu kita semakin Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.